Halo, selamat pagi semuanya. Minta maaf, kali ini Ibu menjelaskan materinya dengan menggunakan video ini ya. Semoga yang menonton video ini bisa lebih semangat belajar. Ini materi untuk kelas 4. Jadi bab 8 itu kita belum masuk materi itu karena sudah ada pembelajaran di rumah. Jadi bahan pembahasan bab 8-nya Ibu pembahasan lewat video ini saja ya. Untuk bab 8 pengolahan data, yang pertama kita akan mempelajari tentang mengumpulkan data. Yang pertama kita harus tahu data itu apa. Data itu catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Itu ada di buku kalian juga. Kemudian bagaimana cara mengumpulkan data? Proses pengumpulan data bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara wawancara. Jadi bagaimana kita akan mau mendapatkan informasi dari seorang narasumber. Data-data yang kita peroleh itu akan kita jadikan bahan untuk proses kegiatan kita selanjutnya. Yang kedua dengan cara angket atau kuesioner. Jadi ada lembaran yang harus diisi oleh pihak-pihak tertentu agar kita bisa mengumpulkan informasinya yang dijadikan data nanti. Kedua cara ini kita tanpa kita sadari kita sudah banyak melakukannya. Misalnya wawancara ini bukan hal asing untuk kita, tetapi kita sudah biasa melakukan proses wawancara ini. Misalnya kita mau mendapatkan informasi berapa jumlah makanan yang dibeli oleh ibu. Kita bisa mewawancara ibu, bisa bertanya. Proses ini termasuk wawancara karena kita mengumpulkan informasi berdasarkan fakta yang ada. Untuk angket atau kuesioner mungkin masih asing untuk anak-anak semua, tetapi ini juga akan kita gunakan apabila kita sudah pada jenjang yang lebih tinggi ya. Oke, itu proses mengumpulkan data. Yang B, menyajikan data dalam bentuk tabel. Tabel itu tidak asing untuk kita semua. Di sini Ibu langsung ambil contoh supaya lebih real. Contohnya di sini ada daftar nilai ulangan matematika kelas 5. Ada 7, 6, 8, 8, 7, 9, 6, 9, 8, 7 6, 7, 8, 7, 7 itu adalah ada daftar nilai. Langkah pertama yang harus kita lihat, kita buat adalah kita lihat angka 6 ini ada berapa? Ada 1, 2, 3. Jadi 6 itu ada 3. Selanjutnya kita lihat lagi. 7 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-nya ada 6. Selanjutnya kita lihat 8 ada berapa? 1, 2, 3, 4. 8-nya ada 4. Dan kita lihat lagi 9-nya ada berapa? 1, 2. 9-nya ada 2. Oke, kita sudah mendapatkan jumlah dari masing-masing nilai, banyaknya siswa dari masing-masing nilai. Dari hasil ini kita masukkan ke dalam tabel yang ada di bawah. Jadi 6 itu ada 3, 7 itu ada 6, 8 itu ada 4, 9 itu ada 2. Totalnya semua akan kita tulis di bawah. Ya, jadi ada 15 siswa. Ini adalah cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Datanya sudah ada. Langkah pertama kita buat seperti ini. Kemudian kita buat tabel dan masukkan datanya. Ya, seperti ini dan Ibu rasa ini cukup dipahami. Dan untuk bisa
lebih memahaminya bisa dikerjakan di latihan 1. Silakan mencoba agar lebih bagus lagi. Berikut kita akan lihat C, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel ya. Bedakan antara membaca data dan menafsirkan data. Membaca data dalam bentuk tabel itu menyebutkan informasi yang tertulis dalam tabel. Sedangkan menafsirkan data dalam bentuk tabel maksudnya menemukan informasi lain yang tidak tertulis dalam tabel, yang tidak tertulis dalam tabel. Nah, kita ambil contoh di sini biar lebih dipahami. Contoh daftar bunga di taman. Jadi ada mawar 8 pot, aster 4 pot, asoka 5 pot, anggrek 5 pot. Nah, kalau membaca berarti banyaknya mawar ada 8 pot, banyak aster 4 pot, banyak asoka 5 pot, banyak anggrek 5 pot. Itu kita membaca data karena semuanya ini sudah ada di dalam tabel. Tetapi menafsirkan data berarti itu tidak ada dalam tabel. Kita ambil contoh seperti ini. Bagaimana kita menafsirkan data yang ada dalam tabel ini? Bunga yang paling banyak ditanam adalah mawar. Ya. Kita bisa menafsirkan yang paling banyak ditanam adalah mawar. Berikutnya, jumlah asoka dan anggrek sama. Ya. Ada banyak informasi yang kita bisa kaji di sini. Bukan hanya 2 ini. Bisa lebih tergantung dari cara menafsirkan adik-adik sendiri ya. Oke. Yang berikut menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Oke. Untuk diagram batang kita langsung ambil contoh di sini. Yang pertama, kita lihat dulu tabel data nilai matematika siswa. Oke, Ibu buat tabel ya di sini. 6 ada 3 siswa, 7 ada 6 siswa, 8 ada 4 siswa, 9 ada 6 siswa, 10 ada 2 siswa. Jumlahnya ada 21 siswa dalam kelas. Oke. Nah, ini adalah contoh diagram batang. Jadi ada yang mendatar dan ada yang tegak. Yang mendatar ini kita tulis nilai. Ada 6, 7, 8, 9, dan 10. Sedangkan yang tegak itu banyaknya siswa. Dari 0 sampai 10 Ibu buat. Oke. Karena lihat di sini tadi nilai 6 ada 3 orang. Oke, kita buat di sini 6 ini ada 3. 1, 2, 3. Nilai 7 ada 6. Nilai 8 ada 4. Nilai 9 ada 6 dan nilai 10 ada 2. Oke. Sampai di sini bisa dipahami atau tidak? Kalau belum silakan nonton ulang video ini untuk agar lebih memahami penjelasan ini ya. Minta maaf penjelasannya seperti ini. Tetap semangat, nantikan video selanjutnya dari Ibu ya. Tetap jaga kesehatan.